tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu, bahwa ada firman katakan, buatlah rancangan, ambillah keputusan, tetapi selalu gagal gitu. Kenapa? Sebab Tuhan sertai kita. Nah ini kalau kita nggak kupas, nanti kita jadi bingung, kok kita buat rancangan, kita ambil keputusan, ya kok malah gagal. Tapi firman katakan sebab Tuhan sertai kita. Nah ini coba kita kupas. Pada umumnya manusia akan mengalami fase perubahan pola hidup pada saat berusia 55 tahun gitu. Karena pemerintah dan secara umum manusia menentukan masa pensiun atau berhenti kerja pada umur 55 tahun. Sebelum usia 55 tahun, kita sadar atau tidak sadar persiapkan diri untuk hadapi perubahan hidup. Jadi ini di dunia ini lucu, parameter itu siapa yang bikin 55 tahun ini juga bingung gitu. Mungkin apakah dari penilaian tubuh yang sudah 55 tahun itu dianggap sudah mulai menua, apakah dari sisi jiwa, pikiran, perasaan umur 55 itu sudah mulai drop gitu, atau dari roh. Mungkin kalau dari roh pemerintah dan adat istiadat atau masyarakat umum rasanya tidak sampai parameternya itu sampai ke soal rohani, urusan roh gitu. Jadi paling kalau saya lihat dari sisi tubuh dan jiwa saja gitu. Mungkin dinilai 55 tahun itu sudah mulai sepuh sehingga tubuhnya juga mulai melemah. Begitu juga dari sisi kejiwaan, berarti kan dari sisi pikiran perasaan ini apakah sudah tertinggal gitu, mungkin udah agak gaptek gitu tuh. Tapi kalau kita lihat dari dunia yang modern saat ini gitu, sudah banyak negara yang mulai berpikir umur pensiun itu bukan 55 lagi tapi sudah 65. Memang tergantung levelnya gitu. Jadi ada beberapa negara yang menentukan sudah level manajer atau direktur ke atas, komisaris itu umurnya di atas 5, umur pensiunnya di atas 55 nggak ada problem gitu, nggak ada masalah sampai 65. Nah saya nggak ngerti apakah karena ini kemajuan zaman, karena kesehatan dunia besar itu mendukung sehingga secara tubuh lebih sehat gitu dibanding yang sebelumnya, atau mungkin juga karena bantuan teknologi ini yang bisa mengcover, menutupi kelemahan daripada si umur 55 diundur menjadi 65 ini gitu, karena mungkin kemudahan ini yang bisa menyebabkan parameter 55 itu berubah sampai 65. Tapi kalau kita lihat sampai tahun ini, pemerintah Indonesia sepertinya tetap masih menerapkan bahwa pensiun itu umur 55 gitu. Nah ini yang jadi kadang-kadang jadi momok gitu, ketakutan orang yang sudah umur 55. Orang awam tidak mengenal batas umur 70 tahun sampai datang 80 tahun. Sehingga sering lupa jika hidup ini dibatasi waktu. Nah ini masalahnya, kalau orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan,
mereka beranggapan seenak-enaknya mereka. Kadang-kadang mikirkan umur juga tidak gitu. Yang penting kita hidup tiap hari sehat, sudah selesai. Nah, kalau orang sudah mengerti Tuhan gitu, benernya Tuhan udah tentukan di dalam firman-Nya bahwa batasan umur orang itu dianggap 70-80. Memang benar gitu, waktu firman Tuhan itu dinyatakan 70-80, yang membuatkan Nabi Musa ini juga meninggal, hilang dari peredaran bumi gitu. Itu umur 120 tahun, bukan 70-80 tahun. Tapi mungkin Tuhan anggap rata-rata seperti itu. Nah, mungkin kalau orang yang dekat Tuhan mungkin dapat ekstra kali, diperpanjang umurnya. Firman-Nya ada mengatakan begitu, bahwa kalau memang kita hidup benar ya Tuhan kasih berkat, salah satunya yang umur panjang gitu. Memang ada, tapi rata-rata di firman katakan 70-80. Nah, jadi kalau orang yang tidak mengerti Tuhan, parameternya sudah bukan 70-80, tapi seenaknya mereka sendiri. Kadang-kadang juga mereka nggak sadar, tahu-tahu setelah udah tua, sudah ringkih, nah baru berpikir saya mau apa gitu. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga ada yang prepare gitu ya, bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa hadapin setelah 55 ke atas gitu. Orang awam tidak mengenal batas umur 70-80 tahun, tapi sadar persiapan karena ada waktu pensiun, berhenti kerja pada umur 55 tahun. Nah, ini yang tadi saya katakan, jadi ada orang awam yang tidak sadar ya bahwa dia itu 55 mesti persiapan apa, tapi juga ada yang sadar gitu. Tapi ini cerita dua kelompok yang tidak mengenal Tuhan gitu. Nah, tapi ada kelompok yang ketiga, orang yang sudah mengenal batas umur 70-80 tahun gitu, karena dia mengenal dan mengerti firman. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, seharusnya sadar dan persiapan perubahan pola hidup seperti yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi kalau orang sudah mengerti firman Tuhan bahwa batasan umur itu 70-80 tahun, itu mungkin baru kita katakan bahwa orang tersebut adalah mengenal dan mengerti firman. Tapi kalau dari mulut mereka bicara bahwa mereka percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi mengerti Tuhan juga, tapi tidak mengerti, tidak menyadari bahwa batas umur itu 70-80 tahun, ini seperti konyol gitu ya. Jadi si orang tersebut mengaku begitu, sudah mengenal, mengerti dan percaya Tuhan, tapi tidak mengerti langkah selanjutnya harus apa gitu. Setelah 55 tahun ini preparationnya apa? Nah, orang yang mengenal, mengerti firman Tuhan dari muda gitu, berarti kan parameternya bukannya berarti setelah 50-an baru dia sadar bahwa umurnya 70-80 tahun, tapi seharusnya dari muda gitu, dari umur 20 mungkin, dari 30 dia udah tahu bahwa umur batas manusia itu 70-80, sehingga dia akan prepare bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi saat umur di atas 55 gitu, mau apa. Nah, yang jelas kalau memang orang yang percaya Tuhan dan benar-benar mengenal, mengerti kehendak dan rancangan Tuhan, ini seharusnya umur 55 ini udah waktunya berubah pola hidup, bagaimana lebih mendekatkan kepada Tuhan gitu, bagaimana untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman secara lebih. Nah, bentuk-bentuk pengenalan firman secara lebih itu seperti bagi pekerja atau pengusaha, ya tetap bekerja. Kalau masih kuat, masih mampu bekerja, ya silakan bekerja gitu. Yang pengusaha tetap mau berusaha apa, ya nggak apa-apa. Cuman sasarannya sudah beda gitu. Sasaran yang kita untuk isi sisa hidup kita yang dari 55 tahun sampai ke 70 atau 80 tahun, itu kan cuman berapa sih? 55 ke 70 berarti kan 15 tahun sampai 25 tahun gitu. Nah, ini kan udah saatnya bahwa kalau yang berusaha juga harus mendekatkan diri, apa sih fungsinya usaha ini untuk apa gitu, untuk Tuhan. Begitupun yang kerja, apa sih fungsinya kerja ini untuk Tuhan. Akhirnya usaha ataupun kerja adalah ibadah untuk Tuhan. Mestinya seperti itu. Umur 55 kata itu harusnya sudah dengan pola seperti itu. Nah, bentuknya apa kita belum tahu, karena rancangan Tuhan itu tidak bisa dibaca dari awal gitu. Boleh aja kita buat rancangan A dan B, tapi bisa gagal gitu, bisa tidak sesuai seperti itu gitu. Rancangan perubahan pola hidup kita buat, tetapi
akan gagal juga, dan keputusan kita ambil tetapi tidak terlaksana juga. Nah ini firman katakan seperti itu, sebab Tuhan sertai kita. Nah ini timbul kerancuan. Kenapa gitu? Kok kalau Tuhan sertai kita, kok bisa rancangan kita bisa gagal? Kok keputusan kita juga bisa tidak terlaksana? Kenapa gitu? Ya, kenapa bisa gagal dan tidak terlaksana? Kenapa? Padahal Tuhan menyertai kita. Adapun Tuhan tuntun kita lah. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan tuntun kita gitu. Langkah demi langkah, tidak dengan rancangan lengkap dan terinci serta ada batas waktu gitu. Jadi berjalan bersama Tuhan itu seperti itu. Ya, seperti kita melangkah, kaki kita melangkah satu step tanpa kita mengerti Tuhan mau bawa kemana gitu. Kalau kita tahu Tuhan bisa terbaca oleh kita, nanti takutnya satu saat kita nggak percaya Tuhan lagi gitu, karena kita sudah percaya diri sendiri bahwa langkahnya bisa. Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan pengen kebergantungan kita itu dari apa, rencana ke rencana, dari kehendak ke kehendak, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Tuhan itu pengen seperti itu gitu. Ya kadang-kadang sangat menjengkelkan mungkin bagi orang yang belum bisa nerima pasrah terhadap Tuhan. Kenapa sih kok mesti apa aja jadi bodoh banget ikut Tuhan gitu. Kok jadi kayak jadi benar-benar ketergantungan dengan Tuhan. Ya memang Tuhan seperti itu gitu. Tuhan itu pengen kita seperti itu. Dulu kan pernah diumpamakan seolah-olah kalau kita bicara sarung tangan Tuhan, kita kan cuma sarung tangannya kan Tuhan gitu. Tangannya itu Tuhan bukan. Nah si sarung tangan marah gitu. Kenapa gua jadi gerak-gerak ini kok bukan sesuai keinginan si sarung tangan, tapi dari si ini. Ya memang Tuhan kan seperti itu gitu. Jadi kenapa kalau rancangan bisa gagal, kenapa keputusan bisa tidak terlaksana, itu karena memang Tuhan pengen sertai kita dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu. Tuhan rancangkan dan kehendaki agar kita bergantung kepada Tuhan secara total setiap saat, tergantung dari iman dan pengertian firman serta keberanian melakukan perintah dan peraturannya. Nah ini kembali lagi, jadi untuk bisa melakukan seperti itu gitu, kita butuh iman yang tinggi gitu. Karena iman itu kan pasti disertai dengan pengenalan pengertian firman itu. Kalau tidak ada pengenalan pengertian firman, iman itu tidak bisa naik level gitu. Nah, waktu untuk setelah kita mengerti firman Tuhan, berarti kan kita tinggal asah masalah iman kitanya, iman yang ada, yang jalan di dalam pengenalan dan pengertian firman Tuhan, dan keberanian gitu. Akhirnya di situ keberanian kita melakukan perintah peraturannya, berani atau tidak gitu. Nah kebanyakan firman Tuhan itu kan irasional gitu. Kita nggak bisa kita tidak bisa cerdas dengan. Nah ini dibutuhkan kepasrahan terhadap Tuhan gitu. Nah ini loh yang dimaksud dengan kenapa buatlah rancangan, ambillah keputusan, tetapi gagal semua. Ya sebab Tuhan sertai kita. Kalau orang bacanya tidak dengan pengertian secara Tuhan, nanti akan komplain bahwa kenapa sih Tuhan udah sertai kita kok malah jadi rancangannya gagal, keputusannya tidak terlaksana. Ya maksudnya begitu, memang Tuhan itu pengen semua rancangan dan kehendak kita serta keputusan kita itu semua blend terkait dengan Tuhan semua. Jadi Tuhan pengen satu persatu langkahnya, step by step, dan yang tadi saya katakan tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Nah Tuhan itu ingin beserta kita gitu. Oke, mudah-mudahan sharingnya bisa ditangkap, dan kembali lagi apabila memang bisa ada dianggap benar, coba sharingkan ke teman-teman dan keluarga kalian. Oke, see you, bye bye.